Heboh baru-baru ini terkait dengan masyarakat adat Pamaluan yang diultimatum oleh otorita IKN untuk segera membongkar rumah mereka seperti yang diberitakan oleh mongabai.co.id. Masyarakat adat kehilangan ruang hidup terus terjadi seperti menimpa mereka yang berada di desa sekitar proyek-proyek Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Warga desa di dekat IKN seperti Desa Bumi Harapan, Pamuluan, Tengin Baru, dan Sukaraja mendapatkan surat teguran karena rumah tempat tinggal mereka disebut berada di kawasan IKN. Mereka diberi waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak pemberian surat teguran untuk segera membongkar rumahnya. Sebelumnya, ratusan warga diundang Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN untuk menghadiri pertemuan dengan agenda arahan tindak lanjut pelanggaran pembangunan tak berizin dan tak sesuai dengan tata ruang IKN pada 8 Maret 2024 yang lalu. Pertemuan diadakan di rest area IKN Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. M. Suhardi, warga adat Kampung Sabut, Kelurahan Pemaluan, yang ikut pertemuan itu bilang saat tiba di tempat acara, warga protes keputusan OIKN yang akan membongkar rumah mereka. Nah, lebih lanjut melansir dari investor.id, Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN membantah kabar rencana penggusuran pemukiman masyarakat adat Pamaluan, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Adapun dikabarkan sebelumnya, masyarakat setempat diberi waktu 7 hari untuk angkat kaki dari kawasan IKN. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan dalam upaya merelokasi masyarakat adat, pihaknya pasti akan mengutamakan dialog dan tak akan menggusur secara semena-mena. Ya, tapi pada intinya masyarakat di seputaran IKN itu harus hengkang dari tanah yang didiami mereka selama puluhan tahun. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika Presiden Jokowi pernah mengajak warga Singapura untuk pindah ke IKN loh, seperti yang kami kutip dari detik.com. Nah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memamerkan keunggulan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Ecospirity Week di Singapura. Jokowi pun mengajak warga Singapura untuk tinggal di IKN. Jokowi ini mulanya menyampaikan IKN akan menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali dan untuk berbisnis. Dia kemudian menyinggung harga rumah di Singapura yang makin melejit. Wow. Nah, Jokowi lantas mengajak warga Singapura tinggal di IKN. Apalagi lanjutnya infrastruktur dasar dan pusat pemerintahan di IKN akan selesai tahun depan. Nah, ini disampaikan Jokowi pada tahun 2023 yang lalu. Maybe living in Nusantara can become an option. Mungkin tinggal di Nusantara bisa menjadi opsi, ujar Jokowi. Namun agak disayangkan ya, positive people, ketika Presiden mengajak warga negara asing untuk tinggal damai di IKN, tapi warga yang sudah lama tinggal di seputaran IKN malah harus disuruh pindah jauh-jauh dari IKN. Jadi memang agak gimana ya? Jadi menurut positive people gimana? Padahal dalam debat capres yang lalu nih, Gibran sempat berujar jika IKN akan menjadi simbol pemerataan pembangunan loh. Jadi gimana nih menurut positive people? Apakah IKN akan benar-benar menjadi simbol pemerataan pembangunan di Indonesia? Ya kita nggak tahu. Nah, kalau kita mau melihat janji kampanye Anies Baswedan, salah satunya adalah soal masyarakat adat nih. Setidaknya ada 5 poin yang disampaikan Anies dalam janjinya, yaitu pertama, memperkuat perlindungan masyarakat adat terhadap kebutuhan dasar, mencakup air bersih, pangan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. 2, penyederhanaan proses administrasi, pengakuan legal formal, dan pendaftaran tanah masyarakat adat. Ketiga, integrasi peta wilayah adat ke dalam rencana tata ruang wilayah di level nasional hingga kabupaten dan kota. Keempat, keterlibatan secara bermakna masyarakat adat dalam pembangunan. Kelima, menjalankan paradigma pembangunan berlandaskan kearifan lokal masyarakat adat tersebut. Nah, Anies ini sempat ingin menerapkan warga Kampung Bayam agar ikut tumbuh bersama Jakarta International Stadium saat pembangunan. Bahkan nih saat pembangunan, warga ini menyediakan makanan bagi kuli-kuli proyek sehingga
kuli-kuli proyek ini membeli makan dari warga Kampung Bayam. Hingga rencana ke depan adalah warga Kampung Bayam bisa menjadi pekerja di Jakarta International Stadium seperti menjadi OB, perawat rumput, dan lain sebagainya. Namun mimpi Anies pun akhirnya kandas karena masa jabatannya habis waktu itu. Sangat disayangkan ya gimana nasib warga Kampung Bayam. Sekarang ini kita tahu seperti apa. Nah, semoga Indonesia segera dianugerahi pemimpin yang memberikan rasa kesetaraan, memberikan rasa keadilan bagi rakyatnya, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Amin, amin, amin. Jangan lupa subscribe Aksa Nation terlebih dahulu. Jadi soal IKN ini, soal warga di IKN Kampung Adat ini menurut Positive People gimana nih? Jangan lupa komen di kolom komentar. Wassalamualaikum.